Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang Selasa 28 September 2021. Menyambut firman, kita berdoa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menguatkan iman dan percaya kami kepadamu. Firman-Mu telah tersedia untuk kami baca dan renungkan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan memampukan kami memahami firman-Mu, supaya kami senantiasa hidup menurut kehendak Allah. Amin. Ester 8 ayat 1 sampai 17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, setru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba, maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah dikaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan pada tanggal 23. Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya.
pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah pada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Tangis yang menjadi sukacita. Bangsa Yahudi pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintahan Raja Ahasweros yang direncanakan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag. Mordekai dan Ratu Ester berusaha untuk menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Di pasal 4, Ratu Ester mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan setelah ia pergi menghadap Raja Ahasweros, ia diterima oleh Raja. Ia kemudian menyampaikan segala pergumulan dan mengadukan Haman. Akhirnya Haman dihukum mati, namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi telah keluar dan telah sampai kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu Ratu Ester kembali memohon kepada Raja Ahasweros agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai peraturan bahwa surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Dan solusinya yaitu raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama Raja Ahasweros dan yang dimateraikan dengan cincin materai raja yang isinya. Raja mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa mereka, bahkan membunuh dan membinasakan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Seperti halnya Ratu Ester yang memohon kepada Raja Ahasweros agar bangsanya tidak dipunahkan, kita pun harus tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita, seperti ratap tangis orang-orang Yahudi yang terancam dipunahkan menjadi sukacita karena kemenangan dan kebebasan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman-Mu di hari ini. Dengan firman Tuhan, kami juga akan hidup menurut kebenaran-kebenaran Allah. Tuntunan firman-Mu menopang kami untuk memulai aktivitas dan kerja kami di hari ini, baik di tengah keluarga, di lingkungan kerja, di mana saja kami boleh beraktivitas. Kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dari Allah menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami
berdoa. Amin.